di dalam proses menuntut ilmu mereka. Yang keempat, daripada adabnya seorang murid adalah ayyahtarizal khaidu fil ilmi fi mabda'il amri anil isra'i ila ikhtilafin nas. Bagi seorang murid yang ingin mulai memperdalami daripada satu bidang ilmu, hendaknya dia menghindari atau menjauhi dengan segala kemampuan dan usaha yang dia miliki mendengar ikhtilafin nas, perbedaan pendapat di antara manusia atau perselisihan di antara sesama manusia, baik perbedaan atau perselisihan tersebut dari ilmu dunia ataupun dari ilmu akhirat. Kenapa ini harus dihindari? Bagi seorang murid yang pertama kali ingin mulai memperdalami ilmu agama atau satu bidang ilmu, kalau dia baru mulai belajar sudah mendengar perbedaan pendapat atau perselisihan, itu bisa tudahishu agla, membuat akal dan pikirannya menjadi bingung, kemudian membuat dia tidak akan bisa mencapai tujuan daripada ilmu tersebut, karena sudah di awal mendengarkan perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi di antara manusia. Jadi akal dan pikirannya akan menjadi bingung, dia pun akan menjadi tidak semangat, bahkan menjadi putus asa untuk mendapatkan tujuan dari ilmu tersebut. Sehingganya selayaknya bagi orang yang pertama kali baru memulai untuk mendalami satu bidang ilmu, ayat kuna awalan, dia tekuni pertama kali satu jalan yang terpuji, satu jalan yang dia inginkan kepada seorang guru tersebut. Sudah satu jalan ini dia tekuni, baru setelah itu silakan dia mendengar perselisihan atau perbedaan pendapat atau hal yang sifatnya terjadi kesamaran antara berbagai macam jenis ilmu. Di sini Imam Ghazali itu mengatakan kalau kita baru mulai belajar, jangan langsung banyak mendengar perbedaan pendapat. Jangan langsung banyak mendengar perselisihan yang ada, tapi fokuslah kepada satu jalan. Semisal ingin memperdalami ilmu fikih, dan ini awal pertama kita belajar ilmu fikih. Selayaknya bagi kita saat belajar ilmu fikih tersebut, satu madhab dulu kita kuasai. Ketika ini madhab sudah kita kuasai, belajarnya dengan seorang guru, setelah itu baru kita mendengarkan pendapat yang ada di dalam madhab yang lain. Atau pokok dasar daripada madhab Imam Syafi'i sudah kita ketahui, baru boleh mendengar daripada pendapat yang ada di dalam madhab yang lain. Sekarang kita ingin mempelajari itu dengan satu cara, tapi guru yang kita dapatkan, dia itu tidak termasuk orang yang bebas dengan satu pendapat. Dia ingin mengambil pendapat yang ada dari berbagai macam madhab. Kalau dalam contohnya ilmu fikih, ada satu ustadz, satu guru, dia itu tidak terpatok dengan satu madhab. Hobinya dia itu, kebiasaan dia itu naklul madhahib, menukil daripada beberapa madhab atau pendapat yang ada di dalamnya, dari pendapat yang lemah. Kalau kita mendapatkan guru yang seperti itu, falyahdhar minhu, hindari untuk belajar dengan orang tersebut. Kalau kita orang yang pertama kali baru mulai belajar, kita kepengen belajar Syafi'i, tapi ternyata guru tersebut mengajarkan kita yang dia punya kebiasaan menukil madhabnya Maliki, menukil madhabnya Hambali, menukil madhabnya Hanafi, menukil madhabnya Syafi'i juga. Nah, untuk lebih tepatnya buat kita pemula saat itu, jangan dulu duduk belajar dengan guru seperti itu.
Apa sebabnya? Fa inna idlalahu, sebab satu kebingungan yang akan guru tersebut berikan kepada kita lebih banyak daripada arahan yang akan diberikan kepada kita. Karena kita satu pokok baik belum kita kuasai, kok masih mendengar ke yang lain. Satu pendapat dalam satu mazhab masih belum kita kuasai, didengarkan pendapat-pendapat yang lain dalam mazhab yang lain. Akhirnya yang ada lebih banyak bingungnya kita dalam memahami ilmu fikih daripada daripada mendapatkan arahan. Bahasanya kata Imam Ghazali, guru seperti itu harus dihindari. Kenapa? Dia sendiri belum tahu bagaimana cara mengajarkan ilmu kepada seseorang. Bagaimana orang yang buta layak memimpin orang yang buta untuk menyeberang jalan. Ada orang buta kepengen nyeberang jalan. Kalau wong yang bisa nengok, ngebantu dia untuk nyeberang jalan, selamat. Ini sudah dia buta kepengen nyeberang jalan, dibantu oleh wong yang buta juga untuk nyeberang jalan. Kira-kira bukan salah sikok di antara mereka yang celaka, dua-duanya juga akan kena musibah, ditabrak oleh kendaraan atau apapun. Nah, ini dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi kalau kita baru ingin mulai memperdalami satu bidang ilmu, sikap yang pertama, jangan banyak dengar dulu perselisihan. Jangan banyak dengar dulu berbagai macam pendapat. Fokus kepada satu jalan, dan itu kita dengarkan dari guru kita. Kalau guru tersebut kebiasaannya suka mengambil daripada beberapa pendapat dalam satu bidang ilmu itu, tinggalkan dulu. Karena lebih banyak membuat kita bingung daripada kita mendapatkan arahan ilmu darinya. Wa man hadza haluh, begitupun juga mencegah orang yang pertama kali mulai ingin memperdalami ilmu itu diibaratkan atau disamakan oleh Imam Ghazali seperti mencegah orang yang baru masuk Islam untuk duduk bersama orang-orang kafir. Orang ini baru masuk Islam, Islamnya masih belum kuat. Kalau tidak dicegah untuk jangan banyak dulu bergaul bersama mereka orang-orang kafir, maka dikhawatirkan dia akan kembali digoda untuk meninggalkan keislamannya. Karena dia sendiri Islamnya masih belum kuat. Mesti berikan warning, satu peringatan, jauhi dulu, kuatkan dulu Islam kamu. Kalau sudah tahu baru kau ingin bergaul dengan mereka, tidak jadi satu permasalahan. Begitupun menyuruh orang yang kuat, orang yang sudah menguasai ilmu, kalau dia disuruh untuk melihat perbedaan-perbedaan pendapat, itu sama baik wong yang sudah lama masuk Islam diperintahkan untuk duduk sama orang kafir. Kekhawatiran yang akan terjadi kepada mereka tidak sebesar wong yang lemah. Ini satu mazhab sudah dia kuasai, diperintahkan untuk mendengarkan mazhab lain, tidak bingung dia. Sama dia sudah lama masuk Islam, Islamnya sudah kuat, imannya sudah kuat, disuruh duduk bersama orang kafir, dia tidak akan terpengaruh. Maka sebab itu dalam barisan perperangan, kata Imam Ghazali, para penakut tidak boleh berada di barisan depan untuk menyerang pertama kali ke arah musuh. Karena di dewek penakut, bagaimana diperintahkan untuk berada di barisan depan nyerang musuh. Mereka diletakkan di bagian belakang, yang di depan kan adalah para pemberani, karena mereka yang pertama kali nyerang daripada ke arah musuh. Nah, banyak minal ghafla an hadhihi daqiqah, termasuk kelalaian pada waktu-waktu ini dalam diri orang yang belajar, kata Imam Ghazali. Dhanna ba'du du'afa, sebagian orang-orang yang lemah, yang maknanya lemah dalam bidang ilmunya, lemah dalam pengetahuan, lemah dalam ibadah, lemah dalam ketaatan. Sebagian orang-orang yang lemah itu berpendapat ketika mereka mengikuti orang-orang yang kuat, dari apa kebiasaan-kebiasaan orang yang kuat, itu satu hal yang boleh-boleh baik. Padahal apa yang mereka sangkakan itu bukan satu hal yang memberikan kebaikan untuk mereka. Yang ada itu menjadikan satu hal yang akan merugikan mereka sendiri. Sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, man ra'ani fil bidayah shara siddiqan. Kalau seorang murid melihat gurunya
di awal proses ini guru ketika belajar sampai menjadi guru, maka dia akan bisa menjadi orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa man ra'ani fin nihayah, tapi kalau dia memperhatikan gurunya fin nihayah, di waktu sudah menjadi seorang guru, tidak melihat proses awalnya di dalam belajar sehingga menjadi seorang guru, faqad shara zindiqan, maka dia akan menjadi zindiq. Bagian daripada sifat munafik itu tidak banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Sebab tugasnya orang yang lemah dengan tugasnya orang yang kuat jelas berbeda. Tugasnya penakut dengan pemberani jelas berbeda. Orang yang lemah, orang yang penakut, kepengen mengikuti kerjaannya orang yang pemberani dan kuat, dia tidak akan bisa mampu. Bagaimana dia mampu mengikuti orang pemberani dalam menyerang musuh kalau dia dewek masih penakut? Dia bisa mencontoh kalau dia sudah merubah dirinya menjadi pemberani. Dia akan bisa mencontoh orang yang kuat ketika dia sudah membuat dirinya menjadi orang yang kuat. Maka dalam proses belajar itu, yang kita lihat dari guru kita adalah fil bidayah. Melihat ulama, melihat aulia, melihat sulaha dan segala macam, lihat bidayah mereka. Melihat permulaan mereka sebelum mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan itu. Mereka juga belajar, mereka juga adanya menghafal, mereka juga adanya dihinakan oleh guru mereka, mereka juga ada waktu capek, waktu lelah. Kalau melihat fil bidayah, kalau melihat di dalam permulaan, itu yang akan membuat kita siddiq, termasuk orang yang benar di dalam mencari kebenaran, benar di dalam mencari kebaikan. Tapi kalau kita hanya melihat fil nihayah, ujungnya gayanya orang-orang yang sudah menjadi wali, itu yang kita contoh. Sehingganya tidak perlu lagi banyak ibadah. Kenapa? Karena aku mencontoh fulan, tidak banyak ibadahnya. Tidak perlu lagi banyak belajar. Kenapa? Aku sudah mencontoh fulan, tidak lagi buka kitab. Maka itu bukan termasuk yang akan memberikan keuntungan kita, karena kita menjadi orang yang jauh daripada kebenaran sebenarnya. Contoh dalam ibadah, ada sebagian wong tidak lagi banyak sholat sunnah, tidak lagi banyak puasa sunnah, tidak lagi banyak ngaji Quran, tidak lagi banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah kecuali yang wajib. Dengan sebab karena aku menyimak para aulia itu tidak banyak ibadah sunnah, mereka hanya ibadah wajib, tapi mereka itu merasa kenikmatan dekat sama Allah. Padahal mereka itu orang-orang yang sudah punya kedudukan di sisi Allah. Mereka tidak melakukan perbuatan sunnah, bahkan mungkin mereka itu melakukan hal yang di luar kebiasaan manusia, yang mungkin dianggap ini hal-hal yang menunjukkan sifat malas daripada diri manusia itu, karena mereka sudah punya hati yang bersih. Sebelumnya untuk mendapatkan hati bersih, mereka fokus ke dengan ibadah yang banyak, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ibadah segala macam dari ibadah sunnah sudah mereka tekuni. Dan mereka istiqomahkan, mereka mempunyai hati yang bersih, hati yang penuh dengan cahaya, sehingga mereka diangkat menjadi wali. Terkadang para wali itu ada seperti orang yang gila keadaannya, seperti orang yang malas keadaannya. Padahal mereka tidak gila, mereka tidak malas. Nah kalau kita nyontoh itu, kita nyontoh para aulia yang sudah mendapatkan kedudukan itu, ya bukan kita jadi wali kaget. Wali itu sudah tidak pakai lagi baju, bahkan tidak pernah sholat, kelihatan sholat di masjid. Kita contohi, penyingona fulan bin fulan, habib fulan, ulama kiai fulan bin fulan tidak lagi sholat di masjid. Wali itu, ulama itu. Penyingonnya kapan? Ya saat dia seperti itu, tidak bakal jadi baik gitu. Lihat prosesnya, kenapa dia bisa begitu, sampai dia mendapatkan kedudukan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau dalam ilmu dunia ini nyingap dokter, nulis diksor buat resep sekian. Ketika pengen memberikan nasihat sama uang, nulis resep sekian. Uang yang diobati oleh itu bukan tambah sehat, tambah sakit. Kenapa ente nyingok ujung uang tersebut sudah jadi dokter, bukan nyingok proses belajar dia. Mak mana dia belajar tuh sampai dia nulis resep duit sekian? Ya karena proses belajarnya banyak. Nah, itulah kata Imam Ghazali, kalau kita nih masih tahap awal, lihat awal, jangan lihat akhir. Kalau kita lomba lari, lihat ujungnya, mungkin itu akan membuat kita susah, alangkah jauhnya jaraknya. Tapi kalau kita lihat awal, ini start awal kita. Tugas kita ketika di start awal, jalani. Dan kalau sudah menjalani, jangan banyak ke kanan, jangan banyak ke kiri, lurus baik.
maka akan sampai di garis finish. Nah itu dimaksud oleh Imam Ghazali. Jangan kita samakan kalau diri kita ini lemah nak nyontoh wong yang kuat. Itu pacak ngangkat barbel 50 kilo. Ngapa aku tak pacak? Awak lah kurus bahasanya. Ini wong besar, jangan disamakan. Oh itu pacak makan 3 piring. Ngapa aku tak pacak? Badannya sama badan kau beda. Dalam dalam secara akal begitu apalagi dalam secara ilmu. Jangan menjadikan satu tolak ukur. Oh ini orang pemberani, ini penakut. Penakut nak melok pemberani, main panah nyerang musuh. Akhirnya bukan dia menyerang musuh, dia diserang musuh. Kenapa? Ada musuh depan mata, panah belum terlepas. Tidak bisa keadaannya disamakan. Sehingga ini tugas yang pertama. Dan begitu pun juga kenapa ini harus dihindari kata Imam Ghazali, karena akan menimbulkan sifat malas untuk menekuni satu bidang ilmu. Kalau kita lebih banyak awal belajar mendengar ke mazhab yang lain, maka yang as-salafun as-salihun, terutama pondok-pondok salaf, mereka itu dalam belajarnya tidak pernah ngajar ke muridnya beda mazhab dulu, sikap mazhab dulu. Kalau sudah baru sikap mazhab mereka kuasai, baru mereka ajarkan ke mazhab yang lain. Karena tidak, kalau itu selalu langsung akan buat malas jadinya. Kenapa? Malas belajar, sawonian banyak nian juga pendapatnya. Nah, kalau sudah muncul sifat malas, akhirnya membuat jadinya malas juga untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi tugas pertama itu janganlah janjinya belajar itu nyari perbedaan pendapat, tapi fokuslah kepada satu tujuan, untuk memahami satu bidang dengan pendapat yang satu agar kita bisa mencapai tujuan dari kita belajar ilmu tersebut. Makanya wong yang kuat tidak bisa dicontoh oleh wong yang lemah di dalam ujungnya. Kalau dalam permulaannya bisa wong punya badan kuat. Kenapa? Ingat permulaannya. Kenapa pacak kuat? Karena dia olahraga, karena dia nge-gym, karena dia ngatur makan. Maka bisa kita punya badan itu juga. Tapi kalau nyingok, badannya bagus. Tidak nyingok awal, nyingok ujungnya langsung pengen gemuknya beda kaki. Sehingga dalam masalah ini kata Imam Ghazali, kenapa dari semua laki-laki hanya Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan menikah lebih dari 4, sehingga menjadi 9 atau 9 istrinya Nabi. Kenapa? Karena kekuatan yang iman di dalam tubuh, dalam diri Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada kekuatan iman di dalam diri selain Nabi Muhammad. Ini maknanya 9 istri masih sama-sama bersama Nabi, bukan diceraikan, bukan 9 kali nganten, tapi 9 yang memang semuanya dalam istri Nabi saat Nabi masih hidup. Karena sifat adil Nabi kepada istri-istrinya, walaupun lebih dari 9 pun Nabi akan bisa. Tapi kalau selain Nabi, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sifat adil yang banyak kepada semuanya. Karena kekuatan tadi, al-agwiya beda dengan ad-du'afa, orang yang lemah. Jadi kalau orang yang kuat, dia akan bisa melakukan sesuatu yang memang dia mampu. Yang orang lemah belum mampu untuk melakukan. Kalau dia kepengen, pelajari proses awalnya. Jadi kalau mencontoh ulama itu jangan contoh ujungnya, contoh dari awalnya. Karena enggak nak contoh ujungnya cepet nian, kepengen cepet selesai. Tinggal pakai gamis, kaki jubah, imamah, salawis ulama. Jadi awalnya suruh ngaji, apa ini tidak paham. Bukan kita menghina pakaian, tidak. Tapi menjadi satu kehinaan dia buat dia kaget. Kalau kita ingin mencontoh ulama, lihat bidayah mereka. Mereka belajar, mereka susah, mereka mujahadah. Itu yang akan kita mendapatkan kelompok orang yang dicintai oleh Allah. Kalau nyingok ujungnya, itu tidak akan buat kita mencapai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Kemudian yang kelima, adab bagi seorang murid. Seorang murid itu alla yada' talibal ilmi fannan minal ulumil mahmudah. Seorang murid tidak boleh meninggalkan satu cabang ilmu yang terpuji, satu bidang ilmu ataupun satu cabang ilmu atau jenis ilmu yang terpuji. Kenapa tidak diperbolehkan untuk meninggalkan satu cabang ilmu? Ada dia harus berusaha menjadi orang yang ahli di dalam berbagai macam cabangnya ilmu. Jadi jangan fokus kepada satu ilmu tapi kalau baca semua cabangnya ilmu dia kuasai juga. Li'anna al-uluma muta'awinatun wa ba'duha murtabitun bi ba'din.
Sebab setiap cabang ilmu itu saling membantu, dan sebagian cabang ilmu itu kepada cabang ilmu yang lain saling berkaitan. Makanya tidak boleh hanya cukup dengan satu cabang ilmu, tapi kuasai juga cabang-cabang ilmu yang lain, bidang-bidang ilmu yang lain. Karena setiap cabang ilmu itu saling membantu, dan sebagian cabang ilmu atau bidang ilmu kepada yang lainnya saling berhubungan erat atau saling berkaitan. Kalaupun misal seorang murid itu tidak mendapatkan sesuatu, maka kebanyakan sesuatu itu akan dimusuhinya, akan dia jadi benci. Dalam artian maksud kata Imam Ghazali ini, kita itu saat belajar harus punya sifat disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang terpuji yang harus kita tekuni sampai terlihat jelas tujuan daripada ilmu yang kita sedang tekuni ini atau hasilnya. Kalau dia punya kesempatan insa'adahul umur, kalau dia punya kesempatan dalam artian umurnya masih banyak atau hartanya banyak, tenaganya masih kuat, maka kalau dia punya kesempatan seperti itu, maka dia lebih dituntut atau lebih disarankan untuk menyempurnakan dalam mempelajari ilmu yang terpuji, bahkan kuasai juga semua ilmu-ilmu yang terpuji yang lainnya. Tapi kalau tidak, umurnya sudah singkat, dalam artian dia umurnya sudah tua, atau tenaganya sudah tidak sekuat dulu, atau hartanya sudah tidak banyak untuk mempelajari ilmu yang banyak. Kalau sudah tidak seperti orang yang punya segalanya, maka pilihlah ilmu yang dia akan pelajari yang terpenting buat dia saat itu. Yang terpenting buat dia saat itu. Sebab memilih ilmu yang terpenting kepada kita saat itu lebih baik daripada kita ngambil ilmu semuanya tapi hanya ngambil sedikit. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dengan ilmu, maka mereka akan berkata, ini adalah kedustaan yang lama. Padahal mereka itu bukan tidak mendapatkan petunjuk dengan ilmu, tapi mereka salah di dalam proses belajarnya. Sudah tahu mereka itu hafalannya sudah kuat, pemahamannya sudah tidak kuat, kepengen mempelajari semua cabang-cabang ilmu dan ngambil hanya sedikit-sedikit. Padahal semestinya kalau keadaan dia seperti itu, ngambil ilmu yang penting buat dia. Penting untuk urusan agamanya, penting untuk urusan dunianya. Apa yang penting? Yang bisa menyelamatkan ibadah dia, yang bisa menyelamatkan di hari kiamat. Jangan semua cabang ilmu dia ambil, yang hanya mengambil sebagian. Kaget setelah belajar, tidak tahu hasilnya, dia ngomong, ay capek be aku belajar, yang ada kedustaan gal, udah kati hasilnya. Yang disalahkan adalah ilmu, padahal ilmunya tidak salah. Yang salah dianya karena tidak tahu cara belajar. Tapi kalau dia usianya masih muda, tenaganya masih kuat, pemahamannya masih bagus, silakan untuk dia pelajari ilmu-ilmu yang lain. Selama itu ilmu yang terpuji untuk dipelajari, tekuni galau. Ilmu fikihnya ditekuni, ilmu tafsirnya ditekuni, ilmu ininya ditekuni. Kenapa? Karena setiap ilmu itu saling tolong-menolong. Setiap bidang ilmu itu saling berkaitan dengan yang lainnya. Ilmu fikih dengan tauhid berkaitan, ilmu fikih dengan tasawuf berkaitan, ilmu fikih dengan tafsir dengan hadis berkaitan. Kalau masih punya tenaga yang kuat, usaha umur yang muda, kemudian pemahaman yang bagus, pelajari galau-galau. Tapi kalau sudah pelajari, ditekuni dulu sampai mendapatkan hasil. Kaget dalam adab yang berikutnya, Imam Ghazali itu akan memberikan satu penjelasan. Bagi seorang murid itu jangan berpindah ke satu cabang ilmu yang lain kalau cabang ilmu ini belum dikuasai. Jangan belajar ilmu tasawuf kalau akhlak atau ilmu fikih belum dikuasai. Kuasai dulu fikihnya, baru meloncat ke ilmu tasawuf. Jangan pindah ke kitab yang lain kalau kitab ini belum dikhatamkan. Khatamkan dulu ini kitab, baru pindah ke kitab yang lain. Itu maknanya ditekuni sampai kelihatan hasilnya, maka bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Dan jangan fokus kepada satu ilmu. Kalau dia masih punya usia yang
muda, tenaganya masih kuat, pemahamannya bagus. Jangan fokus ke satu ilmu, sebab ilmu itu saling berkaitan. Sebab ilmu itu saling saling bantu. Kalau hanya fokus, maka itu yang akan membuat kita tidak banyak mendapatkan hasil daripada ilmu yang kita pelajari. Sehingganya ada seorang syair ngomong begini, man yaku dhafa min murrin maridin yajidu murran bil ma'u az-zalala. Wong makanan, siapa yang mendapatkan orang sakit, kalau dimasukkan kepada mulutnya makanan yang manis, makanan yang lezat, tapi yang makannya wong sakit, yajidu murran bihil ma'az-zalala, maka makanan yang manis tadi akan terasa hambar di mulutnya, akan terasa pahit di mulutnya. Kenapa? Ini makanan manis kok jadi pahit? Karena yang makannya siapa? Wong sakit. Tapi kalau yang makannya wong sehat, makanan tersebut tetap terasa manis. Sehingganya kecerdasan dalam belajar itu dibutuhkan kalau ingin mendapatkan ilmu yang baik. Ilmu yang baik itu ilmu yang bisa membantu ala suluk, membantu seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menolong orang untuk bisa menjalani kehidupan dunianya dengan baik. Dibutuhkan juga kecerdasan, bukan juga hafalan, juga kecerdasan. Maka salah satu modal untuk belajar itu cerdas. Cerdas itu bukan berarti wong yang punya IQ tinggi, tidak. Cerdas di sini punya ketekunan. Ada wong pintar tapi tidak tekun, ada wong tidak pintar tapi tekun. Tekun itu maknanya. Cerdas bukan jadi satu tolak ukur, tekun untuk bisa mendapatkan ilmu yang baik. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa menuntun manusia kepada Allah, atau ilmu yang bisa menolong manusia untuk berada di jalan yang baik selama mereka menjalani kehidupan ini. Jadi yang kelima, adab bagi seorang murid, kata Imam Ghazali, jangan pernah meninggalkan satu bidang ilmu sampai dia tekuni, sampai dia melihat ada hasilnya. Dan juga kalau dia masih punya kesempatan yang lain, jangan tinggalkan ilmu-ilmu yang lain, pelajari. Dalam artian jangan pernah merasa malas untuk mempelajari ilmu yang lain, apalagi mengatakan aku tidak perlu belajar ilmu ini. Kenapa? Karena aku tidak mengalami hal tersebut. Jangan. Sebab ilmu itu saling berkaitan, ilmu itu saling tolong menolong. Contoh, aku tidak galak belajar matematika. Kenapa? Matematika ilmu dunia. Aku nak belajar ilmu agama baik. Nah, ini satu kesalahan buat UKG. Ketika dia belajar ilmu agama, misal contoh ilmu fikih. Dalam fikih itu ada juga yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Zakat, warisan, kan berkaitan dengan hitung-hitungan. Padahal dia mampu belajar ilmu matematika, mampu, tapi tidak galak. Nak langsung belajar ilmu agama, akhirnya tidak akan ada hasil lagi. Karena ilmu ini berkaitan. Bagaimana dia bisa memahami zakat dengan baik kalau hitung-hitungan tidak baca, dia kok tidak bisa dia ngitung. Bagaimana bisa menjelaskan orang tentang ilmu faraid, ilmu warisan, dan membagi warisan yang dimiliki oleh orang lain kalau dia sendiri tidak baca ngitung. Nah, itu maknanya ilmu itu saling berkaitan. Begitupun ilmu-ilmu sesama ilmu agama. Oh, aku dah galak belajar bab haid. Kenapa? Aku lanang. Yang haid kan betino, padahal berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena dari situ itu juga bisa belajar tentang darah. Mempelajari juga tentang darah. Aku tidak mau belajar bab jual beli karena aku tidak melakukan jual beli. Padahal ilmu itu berkaitan dengan yang lain. Bagaimana inti bisa mencapai tingkatan yang tinggi dalam ibadah kalau harta yang didapatkan tidak dari harta yang halal. Inti semua ilmu itu saling berkaitan. Jangan pernah merasa cukup dengan satu ilmu yang sudah kita miliki sehingga tidak mau mempelajari ilmu yang lain. Kecuali kalau memang usia kita sudah tua, tenaga tidak banyak, tidak bisa semua ilmu kita kuasai, mbek yang terpenting. Jangan kebalik, sudah usia sudah tua, pemahaman sudah ada kuat, mbek yang tidak terpenting, yang terpenting ditinggali. Ketika kita dalam keadaan mendesak, mbek yang terpenting, apa yang penting buat aku saat ini? Aku ini paham, harus butuh tentang sholat, belajar tentang sholat. Aku ini lagi punya penyakit hati, pelajari tentang penyakit hati. Kalau dia keadaannya tidak bisa menguasai segala ilmu, tapi kalau bisa, pelajari galo-galo. Fikihnya dipelajari, tauhidnya dipelajari, tasawufnya dipelajari, haditsnya dipelajari.
Karena semuanya saling berkaitan, semuanya saling membantu agar kita tidak termasuk apa yang disampaikan oleh Allah tadi. Fasayaquluna hadza ifkun qadim, ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk dari ilmu tadi, bukan ilmu yang salah tapi mereka yang salah dalam belajar, ngomong apa kedustaan galau ini, kebohongan yang lama, karena kami tidak mendapatkan hasil ketika mempelajari ilmu tersebut. Subhanallah, ini adab yang penting yang harus kita miliki ya. Mungkin ini lebih banyaknya bagi murid yang memang menjadikan dirinya sebagai murid dalam diri 24 jam sebagai pelajar, mungkin santri yang tinggal di pesantren atau orang yang memang di sekolahan. Ini harus dikuasai, yang harus dilihat. Jangan hanya fokus ke satu bidang ilmu tapi meninggalkan bidang ilmu yang lain. Kalau masih dalam tahap-tahap awal, kecuali kalau sudah mengambil jurusan, nah itu tidak masalah, dia fokus kepada satu jurusannya. Tapi kalau tahap awal, inti contoh beginilah, sekolah dasar dari SD sampai SMA semua pelajaran dipelajari dah. Nah jadi ketika inti masuk fakultas, masuk universitas baru satu jurusan kan. Pelajaran yang lain kan tidak semuanya dipelajari lagi. Nah itulah bahasanya. Kenapa di mahasiswa? Kenapa di universitas? Karena dari awal sudah ada dasar. Awalnya dipelajari fikih, pelajari ini, tapi ketika sudah masuk universitas, inti bisa menekuni satu fakultas apa? Oh, karena anak mau menekuni bedang ilmu Quran, ya tekuni Quran. Anak mau menekuni tentang syariat, ya tekuni ilmu syariatnya. Mana syariat itu ilmu fikih dan yang berkaitan dengan fikih. Anak mau menekuni ilmu bahasa, ya tekuni. Tapi setelah ada dasar-dasar awal inti miliki. Jangan langsung mau menekuni ilmu bahasa, tapi dasar awal inti tidak miliki. Anak yang mau menekuni ilmu Quran, tapi dasar fikihnya tidak kate. Ini bukan Quran nyelamatkan dia lagi. Setelah ente punya dasar dari semua ilmu yang wajib dipelajari dan ente pahami dengan betul, ente fokus, ente tekuni sampai benar-benar paham, silakan. Ente nak ngambil bidang apa dari ilmu agama yang kepengen ente kuasai. Kalau itu sudah akan selamat. Tapi kalau tidak, itu tidak akan buat kita selamat. Akhirnya banyak orang hafal Quran tapi dasarnya tidak dipelajari, bukan Quran nyelamatkan dia kagak. Yang ada dia salah dalam memahami ilmu fikih. Yang ada dia salah di dalam memahami tentang ilmu taharah. Kenapa? Bukan salah menghafalnya, tapi wong yang menghafalnya ada yang salah. Dia hanya sibuk menghafal, tapi lupa ada dasar yang lain yang harus kita dikuasai. Itu tentang memahami ilmu taharah, memahami ilmu salat, memahami ilmu ini, memahami ilmu itu daripada semua hukum-hukum fikih. Jadi ada tempat-tempatnya, makanya ada SD, ada SMP, ada SMA per tahap. Jangan langsung nak ngeloncat. Jangan langsung nak loncat. Kadang-kadang kita nih bau nak belajar, awal kepengen loncatnya tinggi. Kalau yang guru kita ngenjui tidak masalah. Tapi kadang-kadang kita murid, kami nak belajar hikam Ustaz. Kami nak belajar ini yang tinggi-tinggi. Yang awal yang masih belum kamu pelajari. Contoh fikih. Kami nak belajar kitab Minhajul Talibin. Safinatun aja belum pernah pelajari. Mana kamu baca paham Minhajul Talibin? Intinya tuh jangan langsung nak meloncat ke kelas SMP kalau kita masih SD. Melo ibu jalan, kaki bakal nyampe ke SMP, melo ibu jalan belajar, kaki bakal sampai ke tingkat yang tinggi. Jangan langsung nak cepet. Fikih belum belajar, kami nak tasawuf belah, nak akhlak belah. Kenapa? Fikih itu mudah nian. Nah itu mah itulah fikih. Nah, akhirnya ketika dibuka ilmu fikih, nanya, kalau wudu pakai banyu kang mandi boleh tak? Nah, nak belajar tasawuf, jangan. Itu maknanya. Pelajari kalau kita sudah duduk sama guru, apa guru ingin ngajar kepada kita? Fikih, terima. Kitab apa? Safinah, terima. Oh ingin belajar tauhid, kitab apa? Aqidatul Awam, terima. Ingin belajar akhlak, kitab apa? Hanya kitab Bidayatul Hidayah atau kitab yang paling kecil lagi, paling dasarnya, terima. Jangan kita nuntut untuk belajar yang lain. Meloi tahap awal, fokus ke akan sampai ke fokus tahap-tahap yang berikutnya. Karena tujuan kita belajar bukan menjadikan kita pintar atau apa, tapi tujuannya untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang untuk bisa berada di jalan yang Allah ridhoi dan mereka menempuh jalan ini dengan penuh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Itu adab yang keempat dan adab yang kelima. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang keenam, adab yang ketujuh, adab yang kedelapan dan seterusnya. Insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ashrafna wa tub alayna tawba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا سائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا لسان بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه الحمد لله بالبدء والتنهي بالقبول سر الفاتحة.